Seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 20 Agustus 2020, Indonesia ternyata sudah tanda tangan kerjasama produksi vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi Cina Sinovac. Pemerintah mengklaim kerjasama ini berupa transfer bahan baku dan transfer teknologi antara Sinovac dan PT Bio Farma. Jadi, bahan baku vaksinnya nanti didatangkan dari Sinovac. Terus, PT Bio Farma bakalan produksi massal di Indonesia pakai teknologi dari Sinovac. Pemerintah juga mengklaim kalau kerjasama ini bakalan cukup untuk memproduksi 250 juta vaksin di 2021 awal. Itu artinya kita bakalan segera divaksin massal sama pemerintah. Malah, berita terbaru menunjukkan Indonesia sudah berkomitmen mengamankan 290 juta dosis vaksin COVID-19. Kata pemerintah sih, jika dosis vaksin ini sisa, selebihnya akan dijual ke luar negeri. Sinovac dari Cina dipilih Indonesia untuk menjadi kandidat vendor bahan baku vaksin untuk 2020 akhir dan 2021. Rencananya, selama 2021, proses vaksinasi massal ke masyarakat Indonesia sudah kelar, sehingga kita bisa kembali kerja dan beraktivitas dengan normal tanpa khawatir bakal terjangkit COVID-19. Kenapa pemerintah kerjasama dengan Sinovac? Ini loh alasannya. Yang pertama, Sinovac ini terkenal sebagai perusahaan farmasi yang sifatnya low cost. Jadi, obat-obat dan vaksin yang dihasilkan harganya murah-murah. Cocok buat Indonesia dan negara berkembang lainnya yang keberatan beli obat mahal buat penduduk satu negara. Kemampuan Sinovac untuk memproduksi vaksin murah sempat bikin Bill Gates kagum juga loh. Sampai dia berminat untuk kerjasama bisnis dengan Sinovac. Kata Om Bill Gates di blognya, kerjasama dengan Sinovac bakalan membantu banget buat suplai vaksin ke negara-negara berkembang. 2. Karena vaksin Sinovac sudah melewati penilaian prakualifikasi oleh WHO. Bio Farma saat ini juga sedang berdiskusi dengan CEPI atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, alias Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi mengenai pelaksanaan uji klinis dan peningkatan kapasitas produksi vaksin. CEPI saat ini sedang mengkaji usulan dari Indonesia. Ya usulan mana lagi, kalau bukan Bio Farma mau memperbesar skala produksi supaya bisa memproduksi 250 juta vaksin buat satu negara? Tapi Bio Farma mau memperbesar pabrik kok harus izin CEPI dulu ya? Emang CEPI ini siapa? CEPI ini adalah koalisi global, gabungan antara pemerintah atau regulator, pihak swasta, filantropis, dan beberapa organisasi masyarakat yang khusus mempersiapkan diri untuk penanganan isu epidemi global, termasuk produksi dan distribusi vaksin untuk penyakit-penyakit epidemi di seluruh dunia. Kalau kalian cek websitenya, kalian bakal banyak menemukan informasi kalau mereka sedang bekerja untuk menangani banyak penyakit epidemi dengan cara memproduksi vaksin untuk penyakit-penyakit tersebut dan memastikan distribusi vaksinnya lancar. Ya, CEPI ini memang konsentrasinya ke vaksinasi sih, dan ini adalah koalisi global. Big Pharma dan WHO ada di dalam lingkup CEPI. Info selengkapnya bisa kalian lihat di dokumen company profile singkat CEPI di website WHO juga. Atau untuk memudahkan, kalian bisa pergi ke Google dan ketik kata kunci CEPI WHO. Pilih artikel company profile CEPI yang beralamatkan di who.int seperti yang dikotakin merah ini. CEPI ini ternyata didirikan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, pemerintah Norway dan India, Wellcome Trust, dan World Economic Forum. Organisasi ini tergolong muda karena baru dibentuk tahun 2017 yang lalu. Semenjak pembentukannya, CEPI sudah menerbitkan 3 calls for proposal atau panggilan proposal. Proposal pertama untuk mendukung kandidat vaksin virus MERS-CoV, virus Nipah, dan virus Lassa. Yang kedua, untuk memajukan platform respon cepat untuk menghadapi disease X. Yang ketiga, dikeluarkan awal tahun 2019 lalu untuk mendukung vaksin demam Rift Valley dan virus cikungunya. Yang menarik perhatian adalah disease X. Disease X ini mengacu pada penyakit epidemi masa depan yang belum bisa didefinisikan saat itu. Jadi, CEPI sudah mempersiapkan penanganan buat penyakit epidemi masa depan yang bahkan mereka sendiri belum tahu penyakit apa itu. Agak rancu nggak sih? Kalau melihat di Wikipedia, disease X adalah istilah yang diadopsi oleh WHO pada Februari 2018 dalam daftar pendek blueprint penyakit prioritas mereka untuk mewakili patogen hipotetis yang tidak diketahui yang dapat menyebabkan epidemi di masa depan. Pada tahun 2020 ini, dispekulasikan bahwa, termasuk diantaranya oleh beberapa penasihat ahli WHO sendiri, COVID-19 yang disebabkan oleh strain virus SARS-CoV-2 memenuhi persyaratan untuk menjadi disease X yang pertama. Pertanyaannya,
Bagaimana bisa CEPI memperkirakan ada sebuah pandemi global di masa depan dan sudah sejak sebelum pandemi terjadi mereka sudah siap-siap? Padahal Wuhan sebagai sumber virus saja kewalahan. Bagaimana bisa CEPI yang tidak di lokasi sumber malah bisa bersiap-siap dan tahu sejak jauh hari? Ya sudahlah, mungkin para ahli CEPI punya perhitungan dan analisa sendiri. Kita yang orang awam gak pernah sekolah kedokteran tahu apa. Toh sekarang kalau mengkritisi, ganjarannya bisa-bisa dipenjara kayak kasus Jarings kemarin itu. Dan menariknya, CEPI ini adalah koalisi besar dan global yang membawahi WHO juga. Jadi, WHO ada di dalam lingkup CEPI. Pantesan aja Indonesia harus izin CEPI dulu untuk produksi vaksinnya. Dan sekarang Indonesia tanda tangan kerjasama dengan Sinovac untuk produksi vaksin massal. Sinovac sudah lolos prakualifikasi WHO. Dan Indonesia lagi izin sama CEPI untuk memperbesar skala produksi vaksin yang sudah lolos prakualifikasi WHO. Di saat yang hampir bersamaan, beberapa hari sebelum penandatanganan kerjasama, Jarings ditangkap dan ditahan atas kasus ujaran kebencian ke ID karena menyebut ID kacung WHO dan mengusulkan untuk membubarkan ID. Walaupun di acara Hot Rooms Metro TV, banyak yang sepakat kalau penahanan Jarings ini berlebihan dan aneh karena laporan masuk sejak Juni, tapi baru diproses awal Agustus dan langsung penangkapan. Terlebih, waktu penahanan Jarings juga berbarengan setelah Jarings mengadakan gerakan massal menolak rapid test di Bali. Di acara Hot Room sendiri pun, para bintang tamu yang terdiri dari pengacara, politisi, dan perwakilan dari ID Pusat sepakat jika penahanan Jarings ini berlebihan. Setelah Jarings ditangkap, muncul postingan daftar 51 profesi haram yang akhirnya viral di sosial media, sehingga berita penangkapan Jarings tertutup. Ada netizen yang menganalisa kalau buzzer yang memviralkan postingan tersebut adalah buzzer yang sama dengan yang memviralkan klepon itu jajanan haram. Jadi, apakah itu settingan dari pelaku yang sama? Kenapa waktunya bersamaan dengan penandatanganan kerjasama vaksin ya? Apa cuma kebetulan? Atau memang Jarings memang ditahan supaya tidak bisa mengkritisi vaksin, seperti dia mengkritisi rapid test dan swab test kemarin? Bagaimanapun juga, jumlah 290 juta dosis vaksin ini bukan jumlah yang sedikit. Jangan sampai pengadaan vaksin ini jadi ladang korupsi para pejabat dan mafia kesehatan. Terlebih jika pembelian vaksin ternyata pakai anggaran APBN. Sudah lagi pandemi, rakyat lagi susah. Sayang banget dong kalau sampai jadi ladang basah buat korupsi.